Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Fikri Amin dari kelas PAID semester 2 ingin menyelesaikan tugas UAS bimbingan karya tulis ilmiah yang dipandu atau yang diampu oleh Ibu Umi Hani. Langsung saja, saya di sini makalah saya itu menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap LGBT. Ya, untuk pertama-tama pendahuluan, latar belakangnya saya membuat karya tulis seperti ini karena sekarang ini sudah masuk akhir zaman, yang dimana orang-orang sudah tidak mengenal rasa malu, sehingga yang namanya suka dengan sesama jenis itu sudah berani diungkapkan, sehingga sudah semakin kelihatan tanda-tanda akhir zaman. Oleh karena itu saya sepertinya merupakan hal yang enak untuk diulas. Kemudian rumusan masalah yang saya bikin itu, pertama pengertian LGBT, kemudian pandangan Islam terhadap LGBT, dan bagaimana hukum transgender. Ya, jadi yang saya masukkan di sini adalah LGBT itu adalah organisasi kaum homoseksual. Yang pertama itu ada lesbian, gay, B-nya itu bisex, dan T-nya itu transgender. Kemudian, kalau misalkan di dalam Islam itu ada yang namanya gay atau liwat. Nah, kemudian kalau lesbian itu di dalam Islamnya disebutnya sihab. Nah, kemudian itu kalau orang-orang yang seperti itu menyukai sesama jenis. Jadi misalkan gay itu jadi suka kepada laki-laki lain gitu. Kalau lesbian suka dengan perempuan lain. Perempuan menyukai perempuan gitu. LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia itu fitrahnya itu mencintai orang lain gitu, yang beda jenis. Jadi laki-laki dengan perempuan. Kalau misalkan sama jenis itu termasuk penyimpangan, karena pada zaman dahulu itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah itu berpasangan, yaitu dengan Siti Hawa, bukan Nabi Adam dengan Nabi Adam lagi. Jadi kan nggak mungkin menghasilkan keturunan seperti saat ini. Ya, jadi seperti itu dari pendahuluan. Terus kemudian pandangan Islam terhadap LGBT. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf dibacakan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi atatsunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tunar rijal syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Sungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi pandangan Islam terhadap kaum LGBT itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Seperti di surat Al-A'raf yang saya bacakan saat sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, la yanzurur rajul ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ati wala yufdir rajul ila rajul
fi thawbin wahidin wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbil wahid. Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain. Nah, seperti itu. Jadi pembahasan yang saya ambil itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, hukum perilaku transgender. Menurut Al-Iraqi, laki-laki yang menyerupai perempuan dalam gerak-gerik tubuhnya dan gaya berbicaranya ini kadang-kadang ada yang memang merupakan bawaan sejak lahir, ada pula yang dibuat-buat pada saat sudah besar. Kalau misalkan yang sudah ada pada sejak lahir itu dinamakan kecacatan mental, dan itu dapat dimaklumi. Tapi ketika orang yang dibuat-buat transgendernya itu berarti melampaui batas. Dan kalau kesimpulan yang saya dapatkan dari beberapa ulama yang belum bisa saya sebutkan, bahwa ulama sepakat mengharamkan perilaku transgender. Perlu dicatat di sini pengecualian kepada seseorang yang memang sudah bawaan dari lahir. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.